semuanya, perkenalkan nama saya Cindy. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian pengendalian internal. Nah, menurut George E. Binet pada tahun 1930 mendefinisikan bahwa sistem pengendalian internal adalah sebagai sistem pengecekan internal yang juga sebagai koordinasi dan sistem akun-akun dan prosedur perkantoran yang saling berkaitan, yang dimana seorang karyawan selain mengerjakan tugasnya sendiri, ia juga harus melakukan pengecekan terhadap pekerjaan karyawan lainnya untuk hal tertentu yang dimana rawan terjadinya kecurangan. Sedangkan menurut AICPA, Komite on Auditing Procedure pada tahun 1949 menjelaskan bahwa pengendalian internal atau internal control berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, serta untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan untuk mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah proses kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang handal, dan juga untuk memastikan laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Dan pengendalian internal dibuat, direncanakan, dipelihara, dan diimplementasikan untuk menangani resiko bisnis dan resiko kecurangan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengendalian bagi auditor internal. Pengendalian merupakan kunci utama bagi seorang auditor internal, yang dimana auditor internal dididik untuk dapat mengevaluasi sistem pengendalian secara objektif. Seperti halnya yang dikatakan oleh L.R. Dixie pada tahun 1905. Beliau mengatakan bahwa sistem pengecekan internal yang layak bisa menghilangkan kebutuhan akan audit yang terinci yang mencakup pada bidang pembagian kerja, penggunaan catatan akuntansi, dan rotasi pegawai. Jadi, pengendalian internal ini sangatlah penting bagi seorang auditor internal, yang dimana jika seorang auditor dapat memastikan bahwa pengendalian internal suatu perusahaan ini sudah baik, itu dapat membuat efektivitas dan efisiensi pada saat melakukan audit internal perusahaan. Halo, nama saya Divadira Pretinale. Saya akan menjelaskan tentang definisi pengendalian untuk akuntan publik. Ada 4. Yang pertama, yaitu Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 1. Menjelaskan tentang pengendalian akuntansi terdiri atas rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan keandalan catatan keuangan yang memberikan keyakinan yang wajar. Yang kedua, yaitu perluasan atas SAS 78. Menjelaskan tentang pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen, dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu COSO atau COSO menjelaskan 5 komponen internal control, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua yaitu penentuan risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima pemantauan. Yang keempat, definisi pengendalian menurut auditor internal, yaitu setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Saya akan menjelaskan tentang model COSO atau COSO dan model COCO atau COCO. Yang pertama yaitu model COSO terdiri dari 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penentuan risiko,
yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima pengawasan. Model yang kedua yaitu model COCO, yaitu mencakup 4 komponen yang digunakan untuk mengklarifikasi 20 kriteria yang bisa menjadi bagian dari program audit. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua komitmen, yang ketiga kemampuan, dan yang keempat pengawasan dan pembelajaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide ke-6 dan slide ke-7. Di mana slide ke-6 itu tentang penggunaan model pengendalian di audit internal, dan slide ke-7 itu tentang auditabilitas sistem dan studi pengendalian. Nah, langsung saja ke slide ke-6, yaitu tentang rumus P dikali S dan sama dengan P. Dan P ini sama dengan kemungkinan terjadi, dan S sama dengan signifikasi, dan V sama dengan kerawanan. Nah, di slide ke-6 ini juga bukan hanya tentang rumusnya, tapi juga ada dua jenis model yang memiliki perangkat lunaknya masing-masing, yaitu dua jenis model COSO dan COCO, di mana dua jenis model ini juga tidak hanya memiliki perangkat lunaknya saja, namun memiliki pengendalian lunak atau software control yang lebih berhubungan dengan sikap dan filosofi. Nah, dari kedua jenis model tersebut memiliki risiko yang dapat dijelaskan dan diukur kemungkinan terjadi dan signifikasinya. Nah, bila terjadi kombinasi di antara keduanya, hal ini juga bisa disebut dengan kerawanan. Nah, selanjutnya itu akan kita bahas ke slide 7. Nah, tentang slide ke-7 yaitu tentang auditabilitas sistem dan pengendalian sistem atau pengendalian internal. Nah, di sini juga akan saya menjelaskan tentang komponen sistem pengendalian internal. Nah, di komponen ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, yang kedua itu sistem manual dan terotomatisasi atau disebut juga manual and automatic system. Nah, komponen ketiga juga yaitu prosedur pengendalian atau control procedure. Nah, di sini akan saya jelaskan yang pertama itu tentang komponen lingkungan pengendalian. Nah, di lingkungan pengendalian ini terdapat 4 bagian, yaitu struktur organisasi, terus elemen kerangka pengendalian, terus kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan dengan baik, dan keempatnya itu pengaruh eksternal. Nah, di komponen kedua ini atau komponen sistem manual dan terotomatisasi ini merupakan pemrosesan, pelaporan, penyimpanan, dan pemindahan informasi. Nah, komponen kedua ini terdiri dari perangkat lunak sistem aplikasi, dan penggunaan akhir, dan sistem departemen. Nah, di komponen ketiga ini prosedur pengendalian atau control procedure. Nah, di komponen ketiga ini ada 3 bagian juga. Yang pertama pengendalian sistem informasi umum, yang kedua pengendalian aplikasi, yang ketiga itu pengendalian pengganti. Mungkin itu saja penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah Husnul Fadlilah. Saya akan menjelaskan materi mengenai tipe pengendalian dan keuntungan dari pengendalian. Pengendalian diterapkan sebagai sebuah sarana untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Pengendalian yang baik tidak hanya melindungi suatu perusahaan, melainkan juga melindungi karyawan serta manajemen perusahaan.
Kegiatan pengendalian memiliki 3 tipe, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Yang pertama, pengendalian preventif merupakan kegiatan yang diterapkan sebelum terjadinya masalah atau mencegah timbulnya permasalahan. Misalnya seperti membuat standar operasional prosedur. Yang kedua, pengendalian detektif merupakan kegiatan untuk mendeteksi permasalahan serta akar dari permasalahan tersebut. Sehingga kegiatan ini biasanya dilakukan ketika adanya permasalahan yang timbul. Misalnya seperti melakukan audit secara periodik. Yang ketiga, pengendalian korektif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kondisi yang bermasalah serta mencegah permasalahan tersebut terulang kembali. Misalnya seperti melakukan perbaikan suatu sistem informasi atas kesalahan data. Selanjutnya, keuntungan dari pengendalian. Sistem pengendalian terdiri dari beberapa elemen seperti orang, aturan, anggaran, jadwal, serta analisis dari komponen yang lainnya. Jika seluruh elemen tersebut digabungkan, maka terbentuklah suatu sistem pengendalian. Sistem pengendalian yang baik akan memberikan keuntungan seperti melindungi aset perusahaan dari segala tindak kecurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan dari perusahaan tersebut. Terdapat 3 bentuk dari sistem pengendalian. Yang pertama, sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan. Karena sistem ini beroperasi dengan menggunakan komputer. Yang kedua, sistem terbuka, yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga, sistem umpan balik, merupakan sistem lingkaran tertutup yang dapat mengendalikan output dengan cara melakukan penyesuaian pada saat penginputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP dan karakteristik pengendalian internal. SOP atau biasa kita sebut dengan standar operasional prosedur. Standar ini dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, standar produksi, standar akuntansi biaya, standar tugas, standar industri, standar historis, dan standar estimasi terbaik. Standar tersebut bersifat wajar, mengandung faktor-faktor toleransi yang layak, mencerminkan kondisi saat ini, dan akan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Ada standar-standar umum yang berisi dari keyakinan yang wajar, perilaku yang mendukung, integritas dan kompetensi, tujuan pengendalian dan pengawasan pengendalian. Dan juga ada standar-standar rinci yang berisi dari dokumentasi, pencatatan transaksi kejadian dengan layak dan tepat waktu, otorisasi dan pelaksanaan transaksi dan kejadian, pembagian tugas, pengawasan, akses dan akuntabilitas ke sumber daya atau catatan. Selanjutnya, karakteristik pengendalian internal. Sistem yang dapat diterima memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu. Pengendalian harus mampu mendeteksi sedini mungkin penyimpangan yang terjadi dengan membatasi biaya yang tidak perlu. Yang kedua, ekonomis. Pengendalian menyajikan hasil dengan menimbulkan biaya yang paling minimum dan efek samping yang sekecil mungkin. Yang ketiga, akuntabilitas. Pengendalian membantu menunjukkan pertanggungjawaban kepada mereka atas tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, penerapan. Pengendalian harus dapat ditempatkan atau diposisikan pada tempat di mana pengendalian dapat bekerja secara efektif. Yang kelima, fleksibilitas. Pengendalian dapat menyesuaikan akan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengantisipasi kebutuhan akan perubahan. Yang keenam, menentukan penyebab. Tindakan korektif segera dapat dilakukan jika pengendalian bukan hanya mengidentifikasi masalah, tapi juga penyebab. Yang terakhir, sesuai atau pantas. Pengendalian harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen dan cocok dengan orang dalam struktur organisasi tersebut. Halo, nama saya Ina. Saya akan menjelaskan mengenai dampak regulasi terhadap pengendalian. Pada poin pertama adalah Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri. Setiap emiten yang memiliki sekelompok sekuritas yang didaftarkan yang mengikuti Seksi 12 Undang-Undang ini haruslah 1. Menyelenggarakan dan menjaga pembukuan, catatan, dan akun-akun yang di dalam rincian secara wajar, mencerminkan secara akurat dan wajar transaksi dan pelepasan aktiva emiten. Yang kedua adalah merancang dan menjaga sistem pengendalian akuntansi internal yang memadai untuk memberikan keyakinan yang memadai. Poin kedua adalah US Securities and Exchange Commission mengeluarkan Accounting Series Release nomor 242. Karena undang-undang telah diberlakukan, maka menjadi penting bagi emiten yang mematuhi peraturan baru tersebut untuk memeriksa prosedur akuntansi mereka
sistem pengendalian akuntansi internal dan praktek-praktek bisnis untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar sesuai dengan persyaratan yang tercakup dalam undang-undang tersebut. Kemudian ada pendekatan siklus untuk pengendalian akuntansi internal. Tahun 1979, AICPA mengeluarkan laporan Komite Pertimbangan Khusus atas pengendalian akuntansi internal yang menanyai pendekatan siklus untuk mengevaluasi prosedur dan teknik pengendalian. Pendekatan tersebut terkait dengan transaksi usaha, yaitu transaksi-transaksi yang ada pada sistem pengendalian organisasi yang lain. Komite menyarankan agar dikelompokkan menjadi 5 siklus. Yang pertama yaitu siklus pendapatan, kedua siklus pengeluaran, ketiga siklus produksi atau konversi, yang keempat siklus pendanaan, dan yang kelima siklus laporan keuangan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutwan Kusuma. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak rekayasa ulang terhadap pengendalian internal. Nah, yang pertama, dampak positifnya adalah kepuasan konsumen. Lalu yang kedua, standarisasi prosedur pendaftaran dan pendataan. Yang ketiga, pengurangan biaya operasional. Lalu yang keempat, lebih fleksibel dan efektif untuk memaintain profit atau keuntungan. Nah, selain dampak positif ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, biaya yang tinggi selama rekayasa ulang dilakukan. Nah, yang kedua, ketidaknyamanan dari manajer dan para karyawan karena adanya suatu perubahan yang baru. Lalu selanjutnya kita masuk ke audit control atau audit pengendalian. Nah, tujuan dari audit control ini adalah untuk memastikan bahwa pengendalian memang sudah diterapkan di suatu perusahaan. Nah, yang kedua, pengendalian secara struktural memang wajar. Yang ketiga, pengendalian ini dirancang untuk mencapai suatu tujuan khusus manajemen atau mengecek kewajaran suatu transaksi. Yang keempat, ada pengendalian ini memang telah digunakan di suatu perusahaan atau organisasi. Yang kelima, ada pengendalian secara efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang keenam, ada pengendalian memang sudah efektif dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang ketujuh, ada manajemen menggunakan keluaran atau output yang dihasilkan dari sistem pengendalian tersebut. Nah, selanjutnya ada audit control risk. Nah, audit control risk ini adalah sebuah kemungkinan pengendalian yang ditetapkan tidak dapat mendeteksi adanya penyimpangan. Nah, penyebab dari penyimpangan ini ada 4 menurut Aldag dan Stearns, yaitu yang pertama, dianggap sebagai permainan. Yang kedua, dianggap sebagai objek sabotase. Nah, yang keempat, informasi yang tidak akurat. Yang kelima, ada ilusi pengendalian. Jadi, kesimpulannya, pengendalian intern adalah proses yang dilakukan atas amanat dari manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan loh. Serta juga dapat mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lain. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila masih ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih telah menonton.